Untuk video kali ini, saya akan sekilas sharing ke kamu tentang bagaimana untuk memaksimalkan sales atau juga penjualan di bisnis kamu. Entah kamu sekarang bisnisnya offline ataupun online, dan entah itu dagang ataupun jasa. Sekarang saya kasih contoh kronologi asli. Sebelumnya tuh pas 2019 itu awal saya bangun toko offline United ya. Jadi kami itu di bidang ATK, grosieran punya, jadi mensuplai barang. Jadi saya sendiri harus pergi mencari customer. Dan sebagai salah satu orang sales ya, ataupun kita bisa menggunakan telemarketing. Jadi kalau saya sendiri, saya bagiin customer ataupun seseorang jika mau membeli produk dengan saya, itu ke beberapa tahap. Pertama adalah orang yang masih belum menjadi customer kita. Perlu tahu dulu, yaitu adalah calon customer. Jadi iming-iming dia masih belum membeli produk. Jadi saya masih belum bisa panggil dia customer. Dia hanya seorang calon. Setelah tahap kedua, itu adalah dia menjadi customer. Setelah udah menjadi customer, kita harus cari cara untuk bisa mengkonvert dia menjadi long-term customer. Ini semua sesuai dengan pernah saya bilang terus untuk menciptakan satu branding. Jadi dengan adanya brand loyalty sebagai long-term customer ini, kita ada mendapatkan banyak benefit juga. Jadi tadi ingat ya, ada 3, dan kamu harus bedain dulu. Dan tentunya, pertama calon customer, kamu bisa mendapatkan yaitu adalah dengan cara-cara marketing. Misalnya kalau kita sekarang tuh bisnisnya offline nih, oke? Jadi sebelumnya saya menggunakan Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk melakukan marketing. Dan juga beberapa teknik marketing, kalau offline punya spanduk, expander, brosur, dan juga pembagian kartu nama. Dan langsung produk katalog ke tempatnya langsung. Jadi saya pergi research dulu, kira-kira target customer saya siapa aja. Mungkin tempat photocopy center, toko warung. Dan itu adalah calon-calon customer yang kemungkinan besar akan menjadi customer saya. Setelah saya sudah memfilter dan mendapatkan perhatian dari mereka, maka saya akan pergi follow up kepada mereka sekali lagi dan memastikan mereka untuk menjadi customer saya. Setelah mereka udah menjadi customer saya, nah saya harus pikir cara nih untuk bagaimana membuat mereka menjadi long term customer. Ini ada beberapa hal yang saya lakuin. Jadi sebelumnya tuh kalian harus membuat mereka tuh merasa customer service kita bagus banget. Jadi itu menciptakan satu customer experience yang bagus untuk mereka. Jadi ketika ada satu customer nih, dia pertama mungkin awal dia udah membeli satu kali aja. Kan belum bisa saya panggil sebagai long term customer. Saya akan membuat dia tuh merasa saat masuk ke toko saya, itu merasa nyaman, customer service bagus, produk varian lengkap, dan produknya berkualitas dan terjangkau. Artinya tuh dia mempunyai satu experience ataupun image, persepsi, bahwa bisnis saya ataupun toko yang saya sediain ini bagus. Jadi kemungkinan besar dia akan datang kembali lagi. Dan selanjutnya apa? Harus melakukan teknik upselling. Upselling artinya apa? Kita akan menjual produk lebih lagi daripada satu. Misalnya sekarang ada orang datang ke toko saya nih untuk membeli mungkin pena aja. Saya akan pasti menjual ke mereka itu produk yang sejenis dengan kata kutip lebih lagi. Misalnya orangnya rencana tuh pengen beli pena 3. Saya akan tawarin mereka dengan untuk membeli satu kotak aja dengan kata harga grosir lebih murah. Setelah itu, kan orangnya datang beli pena. Dia kemungkinan tertarik untuk membeli alat tulis kantoran yang lainnya. Saya akan menanyakan ke dia, apakah Bapak membutuhkan Tipex ataupun HVS? Dan kemungkinan besar, 9 dari 10 orang yang saya bilang begitu, itu pasti akan rencana untuk membeli lebih lagi. Karena kamu udah tahu, mereka datang membeli pena ataupun produk sejenis, mereka pasti tuh masih tertarik dengan produk-produk yang ATK sejenisnya. Itu upselling ya. Dan selanjutnya adalah melakukan follow up. Jadi tuh customer akan merasa enak di hati kalau kita melakukan follow up kepada mereka. Dengan kata kutip, tidak terlalu spam ya. Jadi kita nggak perlu broadcast ke mereka tuh keseringan atau spamming gitu. Jadi orang nanti malah jadi ilfeel sama kita sebagai business owner ataupun bagian sales. Jadi kita bisa melakukan follow up kepada mereka mungkin beberapa minggu sekali, bahkan sebulan sekali aja cukup. Kita bisa tanya mereka, apa kabar? Misalnya sebelumnya kita pernah komunikasi dengan mereka mungkin udah pergi liburan nih. Kita pergi tanya mereka lagi, oh Pak, liburannya bagaimana Pak? Jadi anggapan komunikasi biasa. Jadi ada terjalin interaksi. Dan juga namanya tuh terjalin hubungan yang lebih erat. Jadi orang akan jauh lebih percaya pada kita lagi. Dan produk atau jasa yang kita offer. Dan langkah selanjutnya apa? Kita bisa memberikan mereka promotion. Promosi dalam arti itu ada beberapa hal. Pertama adalah potongan harga. Mungkin kamu bisa kasih mereka tuh diskon harga ataupun harga grosir yang jadi lebih murah. Orang akan lebih senang. Kedua apa? Kamu bisa sediain mereka tuh kasih produk bonus gratis. Misalnya mereka membeli produk 100.000 ke atas berkelipatan, kamu bisa kasih mereka tuh produk-produk unik. Entah itu pena, habis itu post-it, ataupun yang lainnya. Ketiga apa? Kamu mungkin bisa memberikan mereka tuh satu bundles, paket gitu. Paket promosi. Jadi kalau orang mau membeli produk paket A,
kamu akan kasih harga lebih murah. Dan juga kamu kalau bisa itu kasih offer delivery service juga, jadi pengiriman gratis. Itu salah satu cara promosi juga. Dan untuk benefit long term customer setelah kamu udah dapatkan, yaitu adalah mereka itu bisa memberikan kamu referral. Referral dalam artinya apa? Mereka merekomendasi bisnis kamu, entah dagang atau jasa, kepada teman mereka, ataupun orang yang mereka kenal. Dengan kata kutip, artinya tuh, awal kamu cuma mendapatkan satu customer. Dengan adanya customer ini merekomendasi ke orang lain lagi, kamu mendapatkan sumber marketing gratis, dan lebih terpercaya. Sehingga tuh penjualan kamu akan lebih lagi, karena kamu udah mendapatkan customer yang barusan di referral orangnya tadi. Selanjutnya adalah low cost acquisition. Maksudnya apa? Biaya untuk memperoleh customer yang baru itu akan lebih kecil. Dengan kata kutip, mereka kan udah melakukan long-term customer ataupun fans terhadap brand atau bisnis kamu. Jadi misalnya suatu saat kamu sekarang mau datang produk baru nih, mau launching. Orang-orang yang long-term customer itu akan menjadi orang yang pertama, bahkan kedua, untuk membeli produk kamu yang baru ini langsung. Tanpa harus kamu menggunakan iklan. Entah iklan produk, atau iklan, mungkin kalau dari marketplace, ya iklan kata kunci, produk serupa, toko. Kalau offline, melalui banner, brosur. Itu kamu nggak perlu menggunakan marketing yang lain lagi. Mereka akan datang sendiri membeli produknya, dan kamu akan menghemat customer acquisition cost, biaya untuk memperoleh satu customer. Dan selanjutnya adalah, yang paling penting, repeat sales. Tentunya kamu sekarang buka satu bisnis, selama yang bukan ilegal, yang masih halal ya, kamu maunya tuh ada repeat order tentunya. Jadi kalau kita mau buka bisnis, tentunya kita pikirnya tuh ke depan, visi panjang. Jadi kita mau customer tuh kembali lagi kepada kita. Artinya apa? Setiap bulan kita pasti ada penjualan yang stabil dan rutin. Itu adalah benefit-benefit untuk long-term customer ini. Bila kamu suka dengan video saya mau minta bantu kamu untuk like video ini teman-teman, dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.